Suster Hilda. Para suster dan pastor, mari kita membuka kegiatan dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pujian dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas kesempatan baik yang masih Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami boleh bertemu dari seluruh komunitas kami melalui media Zoom ini untuk mengadakan studi bersama kongregasi kami yang pertama dalam rangka menatap jubileum 100 tahun kongregasi kami berada di Indonesia. Tuhan, kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu, hadirlah bersama kami, terutama dalam diri Pastor Franz yang akan memberikan materi kepada kami terkait tentang perayaan 100 tahun kongregasi kami di Indonesia. Marilah ya Tuhan, hadirlah bersama dengan kami, dampingilah kami dalam mengikuti kegiatan studi bersama ini. Semoga ya Tuhan, materi yang akan diberikan oleh Pastor Franz menjadi kekuatan dan penyemangat bagi kami dalam melaksanakan karya perutusan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Baik. Terima kasih kepada Suster Hilda yang telah mengawali doa ini. Baik para suster, Pastor Frans ini tidak asing bagi kita. Apalagi setelah sebenarnya sudah 1 tahun lalu harus memperkenalkan diri, tapi karena ada saat penyegaran lagi, baru beberapa bulan lalu sudah memperkenalkan diri. Karena itu saya pikir tidak perlu lagi diperkenalkan. Ya, betul, Mungkin Sir. Tidak usah lagi. paling yang kurang mengenal mungkin adik-adik junior yang di luar kota, khususnya yang di Bandung barangkali. Jadi nama pastor kita ini juga hebat, mengikuti Santo Fransiskus, Bapak Paus juga, dan rektor kita. Ini satu garis yang bisa dirangkai ini ya Pastor ya. Bersyukur Ya, kami ya, Sir. memiliki Ya. pastor sore ini juga. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu Pastor, kami serahkanlah langsung kepada Pastor. Inilah kami dari seluruh komunitas hadir di seluruh Indonesia. Ada suster junior yang studi pastor di tempat kos, tapi juga ikut secara online dengan kita di sini. Hanya satu komunitas yang tadi berhalangan di Keva Menanum. Karena seharian katanya lampu padam, Wah. menyala. Mereka sedang berdoa di sana di luar ruangan karena tidak ada lampu, supaya paling tidak di pertengahan nanti nyala lampu, katanya, supaya bisa ikut. Jadi demikian Pastor, kami sudah siap menerima, mendengarkan arahan dan studi refleksi dari Pastor. Silakan Pastor. Sudah di masuk dulu. Sudah tampil Pastor, tapi di fullkan dulu screen-nya. Yes. Sudah, Sir? Sudah? Sudah sangat jelas Pastor, sangat jelas. Oke. Baik, selamat sore para suster yang terkasih. Salam Fransiskus dan salam Santa Elizabeth untuk para suster dari Sumatera sampai ke Papua. Kita harap semua dalam keadaan sehat walafiat, khususnya
dalam menjalani tahun di mana kita akan merayakan 100 tahun FSA di Indonesia. Panitia meminta kami untuk membagikan, ya berbagilah saya katakan, atau studi bersama yang pertama yang akan diadakan sampai 10 kali nanti. Dan demikian kita mencoba mengisi tahun ini dengan berbagai kegiatan, termasuk diantaranya mencoba mendalami sejarah perjalanan kongregasi ini mulai dari Belanda sampai ke Indonesia. Sebenarnya kalau saya coba lihat apa yang mau saya coba sampaikan pada kesempatan ini, barangkali bukan menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh baru bagi para suster, karena suster sendiri pasti sudah belajar sejarah ini dengan sangat baik, tahu bahkan dengan segala tanggal-tanggal peristiwa, tokoh-tokoh penting dalam perjalanan FSC sampai sekarang, dan kita hendak merayakan 100 tahun di Indonesia. Saya dengan sengaja mengambil tema atau judul menatap Jubileum 100 tahun FSC di Indonesia. Menatap dalam artian bahwa kita sedang berada dalam perjalanan itu, dan saya lebih memilih kata jubileum daripada centenario. Karena kata jubileum barangkali lebih mengandung makna rohani. Ya, centenario juga tentu mengandung makna yang kurang lebih perayaan 100 tahun. Tetapi jubileum toh nanti kita lihat ada nilai yang sedikit berbeda daripada nuansa kalau kita sebut sebagai uh, centenario. Kita lihat di sini jubileum. Apa itu sebenarnya jubileum? Sebentar para suster ya, ada supaya lebih, ya supaya lebih full. Baik, Pastor. Nah, jubileum itu kata yang berasal dari bahasa Ibrani, yovel, yang berarti tanduk biri-biri. Nah, kalau kita lihat orang yang di sebelah kiri pada gambar itu sedang meniup tanduk biri-biri jantan. Itulah sebenarnya kata jubileum atau yovel itu sendiri. Tanduk biri-biri itu ditiup untuk menandai tahun ke-50, yang berarti tahun setelah kelipatan angka 7. 7 kali 7 berarti 49. Berarti jubileum itu dirayakan memang 1 tahun sesudah angka 7 kali 7 yang dianggap sebagai bilangan sempurna menurut orang Israel. Maka dalam kitab Imamat misalnya kita menemukan pendasaran biblis mengapa orang Israel merayakan jubileum. Dikatakan kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itulah menjadi tahun Yobel bagimu. Nah, inilah menjadi dasar biblis perayaan jubileum bagi bangsa Israel. Ide yang terkandung dalam perayaan jubileum itu ialah pertama, memutus siklus hidup harian. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan ritme hidup dari tahun ke tahun mencoba memutus siklus biasa itu dengan tujuan untuk membarui relasi manusia dengan pencipta. Tetapi bukan hanya relasi manusia dengan pencipta yang ingin dibarui melalui jubileum,
Namun pada tahun ini juga relasi manusia dengan sesama juga memang harus dibarui. Maka dikatakan pada tahun Yobel itu hasil bumi dibagikan di antara orang-orang yang sangat membutuhkan dan utang pun dihapuskan pada masa itu. Nah, kalau kita lihat inti jubileum orang Ibrani ialah penantian datangnya Mesias yang merupakan pembebas sebagai pemenuhan nubuat Yesaya. Nabi Yesaya berkata, "Roh Tuhan ada padaku, Dia telah mengutus aku untuk membawa kabar gembira bagi orang miskin." Nah, inilah sebenarnya inti jubileum orang Yahudi, pengharapan akan kedatangan Tuhan yang membawa kabar gembira, kabar keselamatan untuk orang miskin. Dan kita tahu juga bahwa teks inilah juga yang dibacakan oleh Yesus ketika ia tampil di sinagoga dan ia menerangkan kepada orang banyak apa artinya nubuat Nabi Yesaya itu. Dan Yesus berkata, hari ini tergenapilah apa yang telah dinubuatkan selama sekian tahun. Nah, para suster, inilah kira-kira gagasan tentang jubileum. Ada makna yang sangat mendalam yang mau disampaikan melalui perayaan ini. Nah, dalam konteks seperti itulah saya berharap, saya berpikir bahwa perayaan 100 tahun FSE di Indonesia bukan hanya sebatas perayaan waktu 100 tahun, tetapi bagaimana kita kemudian mencoba memaknai 100 tahun itu. Kira-kira pengharapan kita ialah seperti jubileum orang Ibrani itu, bahwa Tuhan yang telah datang ke dunia ini juga memanggil kita, mengutus kita untuk meneruskan kabar gembira bagi orang miskin. Yang saya kira tak lain tak bukan adalah juga menjadi spirit atau menjadi karisma dalam tarekat FSC ini. Kemudian para suster yang terkasih, kita melihat perjalanan tarekat ini mulai dari lahirnya di Breda. Saya kira inilah yang pertama hendak kita coba lihat. Pertama kita mau mencoba melihat sedikit peta dunia yang sedikit, yang kecil, yang sederhana ini, di mana ada Inggris, misalnya ada Belgia, ada Nederland atau Belanda, ada Jerman di atas, sehingga kita sedikit punya gambaran di mana itu kira-kira Breda yang ada di daerah Belanda atau Nederland itu. Baik. Mengapa kita pertama-tama memang baik belajar sejarah? Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, berkata, jangan pernah melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Nah, dengan belajar, dengan melihat kembali sejarah perjalanan FSC, mulai dari lahirnya sampai tumbuh, mekar seperti sekarang di Indonesia, kita mau memang belajar juga dari sejarah itu, dan kita dengan belajar dari sejarah itu ingin menatap ke depan bagaimana kita melanjutkan perjalanan sejarah kongregasi, sejarah tarekat ini. Maka sejarah sebenarnya seperti saya katakan tadi bukan ditulis hanya untuk menceritakan fakta, kejadian, peristiwa masa lalu. Tetapi sejarah itu mengandung visi, mengandung misi, mengandung pesan, harapan, bahkan di dalamnya juga ada mimpi. Karena itu saya kira selalu sangat menarik bahwa entah dalam masa postulat atau novisiat, kita selalu memang mempelajari sejarah. Sehingga dengan demikian kita tahu latar belakang, bagaimana masa lalu diisi sampai masa sekarang, dan kemudian kita mencoba merancang bagaimana kita mesti menjalani masa yang akan datang. Nah,
Kita pertama-tama mau mempelajari, mendalami sejarah kongregasi, bagaimana kongregasi ini lahir di Breda, di Belanda. Dan itu kita tidak bisa melepaskan konteks historis pada masa itu, yakni revolusi Prancis yang terjadi tahun 1789 sampai 1799. Nah, inilah konteks lebih luas boleh kita katakan di mana tarekat ini lahir di Belanda. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata revolusi Prancis tidak saja memengaruhi dan mengubah tatanan sosial dan politik di Eropa pada masa itu, tetapi juga memengaruhi sangat banyak di bidang keagamaan. Kehidupan religius mengalami kekacauan yang hebat pada masa itu. Di mana-mana terjadi penyitaan biara-biara, bahkan penghapusan ordo. Lebih jauh dari itu, terjadi yang disebut dengan sekularisasi religius. Nilai-nilai keagamaan tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang penting. Orang menjadi bersifat sangat sekular dan kurang peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani. Dan kalau kita lihat memang dari segi jumlah, kaum religius pada masa itu baik pria dan maupun wanita sangat tinggi dari segi jumlah. Namun jumlah yang banyak itu tidak berbanding lurus dengan kualitas mereka. Jumlahnya memang banyak, tetapi mutunya kurang. Nah, ini yang terjadi pada masa ini, yang sekali lagi menjadi konteks. Nah, sehingga misalnya kita lihat ya, dari segi jumlah seperti saya katakan tadi sangat tinggi, tetapi tidak berbanding lurus dengan mutu atau dengan kualitasnya. Akibatnya, lembaga-lembaga pria misalnya yang memiliki 300.000 anggota pada tahun 1775, tinggal sekitar 75.000 anggota pada tahun 1850. Jadi kalau kita lihat para suster sedikit yang di belakang angka-angka itu, ya, tahun 1775 angkanya 300.000, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu panjang, hanya 75 tahun, merosot menjadi hanya 70.000 saja. Inilah sejarah. Namun, ya seperti orang mengatakan, guys in disguise. Revolusi Prancis juga ternyata menandai awal perkembangan yang luar biasa bagi kehidupan religius di Eropa, yang ditandai dengan munculnya banyak kongregasi baru, khususnya tarekat religius perempuan di luar tembok biara dalam bentuk kerasulan aktif. Kita tahu bahwa sebelum revolusi Prancis, umumnya kaum religius itu adalah mereka yang tinggal di biara. Tetapi pada masa ini atau sesudah revolusi Prancis, muncul ribuan tarekat religius, terutama religius perempuan yang hidup, yang tinggal di luar tembok biara dalam bentuk kerasulan aktif. Karena itu, seorang tokoh yang bernama Berthier de Sauvigny menyebut abad ke-19 itu sebagai La Fioritura della Vita Religiosa, yang boleh kita terjemahkan sebagai musim semi hidup religius. Dan sejak abad 19 lahirlah ribuan tarekat, baik tingkat kepausan maupun tingkat diosesan. Kongregasi-kongregasi kaum perempuan tampil dengan kreativitas yang tidak pernah dilakukan oleh para wanita sebelumnya. Yang dimaksud para suster, biarawan-biarawati yang tinggal di biara. Maka seiring dengan laju urbanisasi
perkembangan kota, dan perubahan dalam struktur masyarakat, tarekat religius terlibat banyak dalam pelayanan sosial karitatif. Kaum religius perempuan dengan demikian memberikan wajah yang lebih manusiawi kepada masyarakat dan memahami keberadaan mereka sebagai wanita yang dikuduskan dalam fungsi kerasulan, baik itu melalui pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pastoral, dan misi. Nah, ini yang menarik para suster sekalian, ya, bagaimana terutama pada masa ini tampil ke depan kaum perempuan. Yang dikatakan di sini memberikan wajah yang lebih manusiawi kepada masyarakat. Dan mereka memahami keberadaan mereka sebagai perempuan yang dikuduskan justru dalam fungsi kerasulan. Maka apa yang mereka lakukan untuk orang-orang miskin dan orang sakit, anak-anak, kaum muda, dan orang tua, dikatakan menjadi salah satu halaman yang paling indah dalam sejarah kehidupan kaum religius. Mengingat perubahan yang begitu besar dari pola hidup tinggal di, boleh kita katakan, di balik tembok biara, menjadi orang-orang yang aktif melayani Tuhan, membaktikan diri kepada Tuhan melalui pelayanan kepada orang-orang miskin. Dan yang menarik ialah bahwa pelayanan luas kepada umat manusia itu bukan hanya sekedar filantropi, artinya bukan hanya terdorong oleh kasih manusiawi. Karena kalau sebatas pelayanan manusiawi saja, tanpa nilai-nilai kekristenan, tidak ada bedanya pelayanan mereka dengan pelayanan orang banyak. Pelayanan kaum religius perempuan secara khusus pada masa itu mendapat nilai plus, karena itu merupakan buah dan ekspresi dari spiritualitas mereka yang mendalam dan yang diilhami oleh karisma mereka itu sendiri. Artinya bahwa karisma para suster yang timbul pada masa ini mewarnai karya pelayanan mereka sudah sejak dari awal. Bukan hanya sebatas karya pelayanan manusiawi yang dalam arti tertentu oleh banyak orang bisa dilakukan. Tetapi pelayanan ini mendapat warna, mendapat sentuhan khusus karena karisma pendiri mereka mewarnai karya dan pelayanan mereka. Saya kira dalam konteks itulah para suster sekalian, kita membaca lahirnya Kongregasi Religius Peniten Recollectin Fransiskus dari Assisi di bawah perlindungan Santa Elizabeth dari Hungaria pada tanggal 1 Agustus 1880 di Breda, yang kemudian hari berganti nama menjadi Kongregasi Fransiskanes Santa Elizabeth. Jadi lahirnya kongregasi ini di Belanda tidak lepas dari konteks historis, konteks sejarah, khususnya pengaruh revolusi Prancis yang sudah kita sebut secara singkat tadi di atas. Suster Matilda Lenders dengan mantap meninggalkan kenyamanan tembok biara Alles voor allen, atau juga yang disebut Maria Mater Dei, tempatnya mengabdikan diri kepada Allah dan dunia dalam keheningan dan kontemplasi dalam klausura yang begitu ketat. Inilah sebenarnya cara hidup religius yang lazim pada masa itu. Tetapi Suster Matilda Lenders dengan teman-temannya nanti berani meninggalkan cara hidup yang diwarnai keheningan, kontemplasi dalam klausura yang begitu ketat tersebut, dan mereka meninggalkannya dan mau mengabdikan diri bagi Tuhan dan sesama. Dikatakan dalam sejarah bahwa bukan keputusan yang mudah untuk Suster Matilda Lenders meninggalkan cara hidup yang sangat dicintai dan telah digelutinya kurang lebih 30 tahun sejak ia masuk biara tahun 1849. Nah, saya sedikit memberikan pemikiran
tentang meninggalkan ini ya, meninggalkan biara yang sudah atau yang sangat dia cintai dan sudah digelutinya selama 30 tahun ya. Dalam usia yang tidak tergolong muda lagi, Suster Matilda Lenders pada waktu itu sudah berusia 55 tahun. Lebih tua dari saya 3 tahun. Maksud saya lebih tua 3 tahun dari suster itu pada waktu itu. Nah, para suster yang baik, kalau kita lihat di dalam kitab suci, dalam usia 50 tahun Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan tanah Ur dan diminta pergi dari tanah leluhur dan dari sanak saudaranya, artinya meninggalkan keterjaminan, meninggalkan kenyamanan untuk pergi ke sebuah negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Allah berjanji menemani Abraham. Allah berjanji menjadikannya bangsa yang besar, memberkatinya, membuatnya termasyur, dan menjadikannya berkat. Saya mencoba melihat bagaimana perasaan Suster Matilda Lenders dalam usia 55 tahun harus meninggalkan biara alles for allen. Pergi ke suatu negeri, suatu tempat, ke suatu perutusan yang dia sendiri tidak tahu di mana dan cara hidup yang seperti apa. Seperti Abraham menjadi berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, saya kira kurang lebih demikian nanti Suster Matilda Lenders dan teman-temannya menjadi berkat bagi dunia. Maka setelah itu Suster Matilda Lenders memulai cara hidup yang sungguh-sungguh baru, yang barangkali belum pernah ia bayangkan. Cara hidup yang diwarnai oleh petualangan, cara hidup yang ditandai ketidakpastian, yang sebenarnya adalah cara hidup seorang musafir, cara hidup seorang perantau, cara hidup Yesus dan murid-muridnya. Kita ingat ketika Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Suster Matilda Lenders meninggalkan biara, tempat dia merasakan kenyamanan, dan memulai cara hidup baru, suatu petualangan dalam ketidakpastian, suatu cara hidup seorang musafir, suatu cara hidup seorang perantau, yang sebenarnya adalah cara hidup Yesus sendiri bersama dengan para muridnya, sebagaimana diceritakan oleh penginjil Lukas. Kalau kita lihat dalam sejarah, Suster Matilda Lenders ini sebenarnya memulai dari nol. Tapi dengan hati gembira dan hati yang ikhlas, dia menerima tugas melayani orang-orang sakit yang ditawarkan oleh Tuhan lewat Monsinyur Henricus van Beek, yang kemudian dipandang sebagai inspirator bagi kongregasi ini. Ada satu catatan yang saya lihat dalam buku perayaan 75 tahun FSC di Indonesia. Ada satu buku kenangan, di situ Suster Leonarda Nagelkerken FSE, pemimpin umum FSC di Belanda, dalam sambutan tertulis perayaan 75 tahun FSC di Indonesia dan 70 tahun FSC Rumah Sakit Santa Elizabeth, menulis begini: menjadi yang terpanggil dan terpilih untuk mewujudkan cinta Allah di tengah-tengah umat manusia adalah suatu kehormatan. Namun hal itu sekaligus merupakan suatu tantangan untuk melaksanakannya dengan hati yang berbahagia. Pelayanan hendaknya dilakukan tanpa pandang bulu. Inilah yang membawa cinta Allah kepada sesama. Saya mau menggarisbawahi di sini semangat Suster Matilda Lenders, yaitu dengan gembira
dan ikhlas menerima tugas pelayanan yang walaupun berat. Suster Leonarda pada kesempatan itu, pada perayaan 75 tahun itu, saya kira ingin menandaskan agar para suster FEC ketika merayakan 75 tahun di Indonesia memiliki kurang lebih semangat yang sama. Dan kita juga ketika kita tidak merayakan 100 tahun, semangat hati yang ikhlas dan gembira itu mestinya tetap menyala dalam hati kita. Maka saya pikir bila Tuhan memang berkehendak, tidak ada yang dapat merintangi. Kalau Tuhan yang mempunyai rencana, semuanya akan terjadi. Maka bermodalkan iman dan dalam kepasrahan dalam penyelenggaraan ilahi, bersama Suster Maria Anna van Dun, Suster Matilda Lenders, memulai suatu cara hidup yang baru. Berbeda dari cara hidup yang lama, cara hidup kontemplatif di balik tembok biara. Suster Matilda Lenders bersama dengan teman-temannya mau menjadi seperti Yesus dan para murid yang berkeliling mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Kawanan kecil ini melayani orang sakit yang tak mampu mendapat pelayanan. Mereka melayani Tuhan dalam diri orang-orang yang menderita dan sakit dari rumah ke rumah sambil tetap memelihara hidup rohani, sumber kekuatan pelayanan, baik bersama maupun pribadi. Nah, ini sesuatu yang saya kira sangat menarik dalam pengalaman para suster pertama ini, memadukan hidup rohani dan pelayanan dengan sangat indah, dengan sangat baik. Yang dalam hemat saya, yang dalam pengalaman juga, untuk memadukan hidup kontemplatif dan hidup aktif ini, dibutuhkan kecerdasan dan kematangan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan dan dialektika kedua sisi panggilan hidup religius antara pelayanan dan karya serta doa. Suster Matilda Lenders menggarisbawahi bahwa kesatuan dengan Tuhanlah yang memampukannya mewujudkan karismanya lewat karya pelayanan. Ia yakin bahwa efektivitas daya penyembuhan tidak hanya bertumpu pada usaha manusia, tetapi terutama karena atau pada doa. Kesatuan hidup rohani dan pelayanan sungguh-sungguh mereka sangat ditekankan oleh para suster perdana yang memulai tarekat ini. Lalu kita lihat kemudian perjalanan yang selanjutnya, perjalanan tarekat ini yang kemudian hari nanti akan mekar sampai di Indonesia. Sabda Tuhan, ketika aku sakit, kamu melawat aku, memotivasi Suster Matilda dan kawan-kawan dengan gembira terus melayani sampai batas paling jauh. Mereka tidak mempedulikan rasa aman bagi dirinya sendiri. Dan kita bayangkan itu terjadi ketika mereka diminta menjadi penjaga pasien dari rumah ke rumah. Pelayanan yang tak kenal lelah itu membuat mereka dikenal sebagai suster pekerja keras, juga untuk memenuhi kebutuhan harian. Ya. Jadi para suster kita ini yang awal-awal ini dikenal sebagai pekerja keras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Memang Rasul Paulus berkata, seorang pekerja patut mendapat upah dari pekerjaannya. Namun dalam konteks mewartakan Injil, Paulus menegaskan bahwa upahnya ialah bahwa dia boleh bekerja tanpa upah. Suster Matilda Lenders dan kawan-kawan rasanya tidak mau menggantungkan hidupnya pada manusia. Dia percaya pada Tuhan akan memelihara orang-orang pilihannya. Tetapi ia sendiri juga memang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Inilah yang terjadi dengan para suster perdana
yang memulai tarekat yang baru ini, yang kemudian menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh manusia, oleh masyarakat pada masa itu. Bagaimanapun pelayanan yang tulus pastilah membutuhkan, menumbuhkan simpati dalam diri orang-orang banyak. Sesudah kita melihat perjalanan pertumbuhan secara singkat di negeri Belanda, di Breda, kita melanjutkan perjalanan kita di Indonesia. EVC mekar di Indonesia. Kalau kita coba lihat sejarah perihal datangnya tarekat ini di Indonesia juga cukup menarik. Suara minta tolong dari belahan bumi lain terdengar sayup-sayup sampai ke negeri Belanda. Harapan Monsinyur Matthias Brands OFM Cup untuk mengembangkan misi di bidang kesehatan ditanggapi dengan serius oleh para suster FSC di Belanda. Pertanyaannya ialah, siapa yang mau pergi ke dunia antah berantah itu? Siapa yang mau pergi? Seperti pertanyaan Tuhan juga, siapa yang mau pergi untuk saya? Seperti yang dialami oleh Suster Matilda Lenders, tidak mudah meninggalkan kemapanan di biara Breda. Sebab menerima misi pada saat itu ibarat menandatangani perjanjian siap mati. Mengatakan goodbye untuk selamanya dengan orang-orang tercinta. Itulah memang yang terjadi. Tetapi kata orang, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Setelah mengarungi lautan selama 5 minggu, pada tanggal 29 September 1925, Suster Pia dan kawan-kawan merapat di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Kalau kita lihat kemudian bagaimana perjalanan para suster kita di Indonesia juga sangat menarik untuk dicermati. Hari-hari pertama mereka di Indonesia langsung disambut dengan tantangan. Pada awalnya mereka diharapkan untuk berkarya di rumah sakit, tetapi ternyata tidak jadi. Namun gagalnya rencana awal ini untuk berkarya di rumah sakit justru dimaknai sebagai campur tangan Tuhan untuk tetap menghidupi semangat awal melayani dari rumah ke rumah. Seperti yang dilakukan oleh pendiri tarekat ini, Suster Matilda Lenders. Kegagalan dimaknai sebagai campur tangan Tuhan, supaya semangat awal pendiri tarekat tetap dimaknai melayani dari rumah ke rumah. Namun situasi juga berkembang, situasi menuntut perubahan. Banyaknya pasien yang datang ke rumah suster mendorong para suster memodifikasi dan membeli rumah yang lebih mampu menampung pasien sampai akhirnya memutuskan untuk membangun rumah sakit. Bagaimana kita pada akhirnya bisa memaknai keputusan ini? Hanya sebuah catatan kecil saja. Memang dengan adanya rumah sakit, pelayanan akan lebih efektif, tertata dengan baik, dan seterusnya. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan kecil, mungkin roh pelayanan dari pintu ke pintu bisa pudar. Roh pelayanan yang semula menjiwai para pionir, para pemula, para pendiri tarekat ini. Tidak ada yang salah, tapi maunya, seyogianya, roh pelayanan dari pintu ke pintu itu tetap tidak akan pernah terlupakan. Kemudian kalau kita coba lihat perjalanan selanjutnya, agak cepat saja ya, agak cepat nanti kita lihat bisa diskusi kita. Permintaan untuk hadir di tempat baru
seperti Brastagi, Pangururan, Deli Tua, menjadi peluang untuk memaknai karisma menyembuhkan sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi menurut saya di sini ada suatu pemaknaan unik, pemaknaan baru, karisma menyembuhkan dengan membuka atau menerima pelayanan baru di tempat-tempat baru. Pelayanan para suster FEC tidak terfokus lagi di bidang kesehatan atau tenaga medis, tetapi mulai meliputi karya sosial seperti pelayanan bagi pengidap TBC dan penderita kusta, panti asuhan, asrama putri, dan rumah retret. Juga di bidang pastoral, yayasan sekolah Katolik, bahkan sesuatu yang sangat remeh, yaitu menyiapkan makanan pastor. Ya, saya melihat ini, perkembangan pelayanan ini adalah cara membaca, memaknai karisma, menyembuhkan tadi sesuai dengan tuntutan zaman. Dari hal-hal yang begitu luhur, dari hal-hal yang begitu hebat, sampai hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Yang tadi saya katakan, ya ternyata seperti kebanyakan suster-suster pertama datang ke Indonesia, mereka menjadi mitra kerja untuk para pastor, termasuk dalam hal ini sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat menarik. Bukan maksud saya untuk mengulangi, tapi untuk melihat itu dari sejarah, bagaimana mereka juga terbuka membuat pelayanan dengan menyiapkan makanan pastor. Maka para suster sekalian, tatkala para suster FEC diminta untuk hadir di tempat-tempat baru di luar Keuskupan Agung Medan, karya pelayanan itu semakin berwarna, mencakup pelayanan di bidang pendidikan dasar sampai menengah, anak-anak berkebutuhan khusus, dan kemudian juga lansia. Apa yang kita lihat di sini ialah adanya perkembangan bukan hanya jenis pelayanan, tapi juga bagaimana kita membaca, memaknai karisma menyembuhkan di tengah-tengah dunia kita pada masa ini. Kita lihat balik sejenak ke belakang. Kapal Johan de Witt menghantar empat orang suster pionir dari Belanda. Di bumi rayuan Pulau Kelapa, benih yang ditaburkan itu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berkembang subur, baik dalam jumlah maupun dalam jenis pelayanan. Mereka meniti perjalanan yang pada awalnya sering penuh tantangan, bahkan terasa mustahil. Itulah yang dialami oleh para suster kita ketika mereka memulai karya mereka di Indonesia, di tempat kita. Dalam usianya menginjak tahun yang ke-100, Tarekat Suster FSE telah hadir dan melayani dari Sabang sampai Merauke dalam 26 komunitas di 7 keuskupan dengan 216 anggota. Luar biasa. Karya Tuhan yang sangat-sangat mengagumkan untuk kita. Sesuatu yang mau tak mau pantas kita syukuri bahwa Tuhan selalu bekerja, dan jikalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang dapat merintangi. Karya Tuhan yang sungguh mengagumkan. Syukur kepada Tuhan, tahun 2025 yang akan datang, kita akan merayakan jubileum 100 tahun FEC di Indonesia, dan juga 25 tahun menjadi tarekat mandiri. Sekali lagi ada satu kutipan kecil yang saya baca dalam buku Kenangan 75 tahun itu, dikatakan oleh Monsignor AGP Datubara begini.
Dalam sambutan tertulis perayaan 75 tahun FEC di Indonesia dan 70 tahun Rumah Sakit Santa Elizabeth, Monsinyur AGP Datubara menyatakan rasa syukur atas kehadiran para suster FEC dan merasa bangga atas Rumah Sakit Santa Elizabeth, khususnya kepedulian bagi orang miskin dan orang-orang kecil. Lalu kata Monsinyur begini, kami harap ciri khas Katolik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di kemudian hari, sehingga pada perayaan 100 tahun di Indonesia nantinya kita tetap bangga atas karya kita. Kita tetap bangga sebagai FEC, kita tetap bangga melalui karya pelayanan mereka, entah itu di bidang kesehatan ataupun di bidang-bidang yang lain. Kini kita sudah sampai pada tahun ke-100 yang dimaksud oleh Monsinyur AGP Datubara. Karena itu menurut saya kesempatan menjelang 100 tahun ini baik kita untuk menyimak bersama harapan yang dititipkan oleh gereja, harapan yang dititipkan oleh masyarakat untuk tarekat ini, untuk sekali lagi berbagi kasih Allah. Maka saya kira sayang rasanya kalau momen berharga ini akan lewat begitu saja. Sayang sekali kalau lewat begitu saja. Nyala api yang diwariskan oleh Ibu Pendiri kiranya tetap menjadi pandu yang menyala bagi perjalanan hidup kongregasi Suster-Suster Fransiskanes Santa Elizabeth. Sejarah tidak selesai dengan decak kagum dan tepuk tangan yang meriah dan euforia. Itu bukan sejarah. Selagi masih ada waktu dan selagi hayat di kandung badan, sejarah mesti kita ukir bersama. Allah yang adalah Tuhan dan Tuan atas sejarah mengajak kita bersama melanjutkan sejarah tarekat FEC ke tahun-tahun yang akan datang. Para suster yang terkasih, kurang lebih demikian pemaparan dan refleksi sedikit-sedikit yang saya buat dalam konteks kita menjelang 100 tahun di Indonesia. Lalu bagaimana sejarah ini bisa kita maknai? Saya hanya mencoba mau mengajak kita dengan pertanyaan yang sederhana ini saja. Mudah-mudahan bisa membantu refleksi kita. Sejarah dalam arti tertentu sudah berlalu, tapi sejarah masih terus akan berjalan dan kita semua adalah aktor-aktor untuk penulis-penulis sejarah di masa yang akan datang. Maka dalam konteks itulah saya mencoba mengajak kita bersama, mungkin ada baiknya, ada gunanya merenungkan ya pertanyaan yang kecil. Maka saya sebutkan saja di sini beberapa catatan ringan. Pertama, seperti tarekat-tarekat lain yang lahir menjelang akhir abad ke-19 pada masa revolusi Prancis, seperti kebanyakan tarekat juga yang sampai ke Indonesia, tarekat FEC ikut serta menjawab keprihatinan sosial pada masa itu. Itulah konteks sejarahnya. Lalu mungkin kita bisa bertanya sedikit, bagaimana kita membaca dan memaknai kemiskinan dan penderitaan dalam dunia dewasa ini dan menjadikannya sebagai pemaknaan karisma penyembuh. Artinya bagaimana kita mencoba melihat atau memaknai kemiskinan dan penderitaan itu dalam masyarakat kita dan bagaimana kita hadir dengan karisma kita sebagai penyembuh bagi mereka. Yang kedua, yang barangkali bisa menjadi permenungan kita, catatan sejarah menunjukkan bahwa para suster FEC adalah petarung yang gigih, yang tidak menyerah. Tatkala menghadapi begitu banyak rintangan sejak awal datang di Indonesia. Para suster FEC terbiasa dengan pola hidup
dan tempat tinggal sederhana, dan piawai mensintesikan doa dan pelayanan dari pintu ke pintu. Itu saya kira yang sangat menarik yang ditunjukkan oleh Suster Matilda Lenders. Melayani dari pintu ke pintu, tapi tidak lupa akan sesuatu yang menjadi motor pelayanan mereka, yaitu hidup rohani, baik secara pribadi maupun bersama. Maka melihat keadaan kita sekarang, mungkin bagaimana ya bisa kita mencoba merefleksikan situasi kita dewasa ini. Dengan memiliki tempat tinggal yang nyaman, yang baik, tidak berlebihan memang, tapi cukup nyaman dan cukup baik. Bagaimana kita memaknai spirit dari pintu ke pintu untuk melayani? Bukankah dengan pola hidup yang aman, kita akan berhenti menjadi peziarah seperti Kristus dan murid-muridnya, seperti Abraham yang harus pergi, yang harus meninggalkan negerinya sendiri. Seorang teman saya, seorang kapusin, Pastor Paulus Silalahi, yang sedang studi di Roma, berkata begini suatu waktu kepada saya, ketika kaum religius berhenti berziarah, mereka bukan lagi religius, katanya. Saya pun tidak mengerti dengan baik apa yang dia maksud. Tapi barangkali semangat yang diwariskan oleh Suster Matilda Lenders dari pintu ke pintu itu mungkin bagus kembali kita coba maknai untuk dunia kita dewasa ini. Bukan maksud saya belum ada, tapi mungkin sudah ada, kualitasnya mungkin dinaikkan, ditinggikan, atau seperti itu. Kemudian sebagai seorang formator juga yang tinggal di rumah pendidikan, bagaimana kita mempersiapkan generasi muda kita berkarakter kuat, berkarakter gigih, dan petarung, tapi sekaligus berhati lembut dan manis, seperti Santa Elizabeth. Dari satu pihak berkarakter gigih, kuat, petarung, tapi di sisi lain juga seorang perempuan yang lembut dan manis. Lalu yang ketiga, lupa slide-nya. Yang ketiga, yang terakhir, Konsili Vatikan kedua dalam Perfecte Caritatis mengajak penyandang hidup bakti untuk kembali ke semangat awal pendiri dan karisma mereka. Maka sambil melihat dan belajar dari sejarah, apa arti seruan Konsili Vatikan kedua ini untuk kita sekarang? Kembali ke semangat awal pendiri dan karisma mereka. Iya, demikian para suster sekalian, suster yang terkasih, pemaparan dari yang bisa saya coba siapkan, ya tidak terlalu panjang waktu, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari dalam. Saya kembalikan kepada moderator pertemuan kita. Baik, Pastor Franz, terima kasih banyak untuk pemaparan yang singkat tetapi penuh makna. Memang seperti yang Pastor katakan, sejarah ini bukan hal baru bagi kami, tetapi cara memandangnya tetap ada kebaruannya. Kami diajak untuk memandang dari satu sudut yang sudut pandang itu tentu akan mempengaruhi kehidupan kami. Terima kasih banyak, Pastor. Selanjutnya, ini pasti dari para suster sudah banyak apa ini? Pertanyaan atau sharing atau apa, masih ada waktu kita Ya, sekitar sharing lah dulu, suster, 20 sharing menit. lah. Nanti ditanya, Ya. nggak bisa dijawab, Nah, suster. dari saya sendiri, Ya. sekurang-kurangnya ada 4 hal penting para suster yang saya tangkap dari pemaparan pastor. Yang pertama ini, makna yubileum, artinya makna rohani dari sebuah perjalanan waktu yang ditandai oleh satu kepenuhan rohani yang muncul dalam pembebasan. Jadi ide pembebasan ini
sampai utang-utang pun dihapus. Bukan berarti suster nanti tahun ini berutanglah kita, uang kantong teman pun diutang aja. Kan tahun 25 nanti dihapus. Bukan itu maksudnya. Tetapi ide pembebasan yang ditandai dengan kedatangan Mesias. Lalu yang kedua, bagaimana tadi Ibu Matilda itu dianalogikan. Dengarkah suara saya? Agak terlempar saya dari apa? Dari internet. Jelas, suster. Jelas. Dengar, Ustaz. Jelas, Ter. Felis, dengarkah suara saya? Dengar, suster. Dengar, jelas. Oh ya, maaf tadi agak terlempar. Yang kedua, saya pikir cara pandang yang baru tadi pastor mengajak mohon maaf, koneksi di tempat saya agak terganggu. Menganalogikan Matilda dengan Abraham yang meninggalkan kenyamanan demi tadi pembebasan itu. Pembebasan yang diwujudkan lewat pelayanan. Dan yang ketiga, saya pikir terungkap di kita juga karisma, kalau memang Tuhan punya rencana, segalanya akan terjadi. Dan inilah yang memang terjadi di kongregasi ini melalui kerja keras pelayanan mewujudkan pembebasan dari Allah tadi. Dan dalam perjalanan rencana ini, Yesus menjadi bukan hanya teladan, panutan, tetapi menjadi intinya. Jadi kekuatan Yesus, kekuatan Kristus seperti terungkap dalam karisma. Maka kesejajaran semangat kontemplasi dan aksi memang tidak bisa dihindari dalam perjalanan kongregasi. Ini yang terungkap dalam sejarah. Hal yang sama itu juga yang dibawa ke Indonesia. Para pionir juga seperti Abraham meninggalkan kemapanan dari negeri Belanda dan menghidupi semangat atau spirit roh door to door tadi. Dari pintu ke pintu. Semangat ini kiranya tetap menggerakkan kongregasi di usianya yang ke-100 dan dalam perjalanan ke depan. Tadi pastor menggarisbawahi bahwa 100 tahun itu bukan sekadar pesta pora euforia sebagai puncak, tetapi sekaligus kita menandai satu titik, satu periode, tetapi bukan berhenti di sana, melangkah ke depan dengan penuh rasa syukur, dengan menatap masa depan yang penuh harapan. Terima kasih banyak Pastor, ini tadi dipaparkan. Mungkin para suster, dari pemaparan Pastor ini ada hal yang menggelitik, mau ditanyakan klarifikasi ataupun mau meneguhkan dari pengalaman kongregasi kita, dipersilahkan para suster. Yang mau mengatakan sesuatu boleh raise hand atau boleh langsung unmute. Dipersilakan para suster. Atau semua sudah sangat jelas? Tidak ada lagi yang perlu diperjelas? Kalaupun sudah jelas, boleh semakin digarisbawahi lagi dengan pengalamannya. Pribadi, komunitas, atau kongregasi, atau juga dari yang dipelajari dalam sejarah. Suster dari Atau komunitas. kita malu karena Pastor Franz lebih mengenal sejarah kita sekarang. Saya yakin pastor ini mempelajari segalanya, sehingga ada hal yang tidak kami ingat dalam sejarah, kali ini pastor munculkan. Contohnya, Suster Anna tadi, Pastor, biasa hanya penyertanya itu, hanya Matilda Lenders. Tetapi Pastor angkat, temannya Matilda Lenders. Demikian. Ya. Baik para suster, jangan lewatkan kesempatan ini, hanya sekali tayang. Suster mau bertanya, suster. Komunitas Sambil Leonardus diperhatikan ya, Batam. Felis. Tolong. Komunitas Leonardus Batam. Leonardus Batam, silakan suster. Selamat malam para suster, pastor. Malam. Kedengaran suara saya, Pastor Franz? Kedengaran, Sir. Kedengaran sekali. Baik. Ada tadi dua hal nilai yang
mungkin biasa saja ya, artinya sudah pernah didengar dan juga menjadi suatu dimensi manusiawi, yaitu terang, Terangnya terang. yaitu nilai manusiawi, tetapi sangat menjadi suatu komitmen jika itu kita kembali ke tema umum, yaitu hati yang ikhlas dan gembira. Itu tadi saya tangkap dari berbagai keutamaan dan perjuangan yang telah dipaparkan oleh Pastor Franz. Nah, kemudian saya tadi sedikit merasa bahwa nilai ikhlas dan gembira ini merupakan suatu sikap atau nilai dasar yang sangat manusiawi. Tetapi untuk tantangan zaman saat ini ada juga hal-hal yang harus digali lebih dalam dari sisi manusiawinya. Pertanyaan saya singkat, Pastor Franz, kalau itu diseimbangkan dengan perjuangan para suster, kira-kira nilai untuk semakin mempertajam nilai dasar kedua ini, yakni ikhlas dan gembira itu, kira-kira apa lagi, Pastor? Terima kasih. Salam dari Komunitas Santo Leonardus, Batam Kota. Terima kasih Suster Justina yang dari kota. Baik, karena pertanyaan sudah jelas, saya pikir tidak perlu diulang. Silahkan, Pastor. Ya, sebenarnya saya hanya mau mencoba melihat itu tadi dari kata sambutan suster pemimpin umum dari Belanda, terutama memang menggarisbawahi kata itu ya, keikhlasan, ketulusan dalam pelayanan itu. Nah, memang itu sangat membutuhkan suatu yang kita sebut suatu kematangan manusiawi ya. Nah, karena itulah juga saya kira dalam proses pembinaan kita, entah itu dalam initial formation atau pendidikan awal maupun dalam ongoing formation atau pendidikan berlanjut, saya kira sisi atau dimensi kemanusiaan kita memang harus mendapat perhatian. Nah, orang berkata harus jadi manusia dulu. Sesudah menjadi manusia baru Kristen. Dan sesudah menjadi Kristen dia baru menjadi religius. Nah, ini saya kira ada suatu ya entahlah mungkin terlalu hebat mungkin pertingkatan-pertingkatan itu, tapi kesan saya bahwa ya kita memang harus juga dalam proses pembinaan itu, entah itu nanti melalui proses pembinaan yang formal atau cara-cara yang lain, juga ya dimensi-dimensi kemanusiaan ya dalam artian karena kita memang terjun dalam tanda petik dunia pelayanan yang merupakan perwujudan dari karisma kita ya. Artinya memang menurut saya kita sendiri harus memang pertama-tama merasakan ya kasih itu sendiri. Karena orang berkata kita tak mungkin memberikan sesuatu yang kita tidak miliki. Hanya orang yang mempunyai sesuatu kemudian ia dapat memberikan. Nah, karena itu saya pikir dalam proses pembinaan kita, entah seperti saya katakan tadi, initial formation ataupun ongoing formation pembinaan lanjut, saya kira memang seperti banyak sekarang makin juga disadari, kita memang harus juga sungguh-sungguh, ya dalam artian itu tadi, matang juga secara manusiawi dalam kehidupan sehari-hari, agar dengan demikian kemudian nanti bisa menjadi matang dan mantap juga dalam pelayanan. Seperti saya kira yang dialami atau ya dihidupi oleh Suster Matilda Lenders, dan kemudian sekali lagi diingatkan atau ditegaskan sekali lagi oleh Suster Leonarda Nagelkerken itu dari Belanda itu ya. Nah, dikatakan sekali lagi begini, saya kira menarik untuk saya kalimat suster itu. Menjadi yang terpanggil dan yang terpilih untuk mewujudkan cinta Allah di tengah-tengah umat manusia adalah suatu kehormatan.
Namun hal itu sekaligus merupakan suatu tantangan untuk melaksanakannya dengan hati yang berbahagia. Bisa-bisa saja kita hebat dalam pelayanan, tapi barangkali sejauh mana pelayanan itu betul dia keluar dari hati, sehingga di situ akan tampak apakah kita memang mewujudkan melakukan pelayanan itu memang terinspirasi dari hati yang tak lain tak bukan adalah hati berbelas kasih yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Saya kira itu Suster ya, secara sederhana mungkin bisa saya berikan tanggapan. Terima kasih banyak, Pastor. Saya pikir sudah terjawab ya, Saudara Justina. Ada Baik, pertanyaan dari Anna, Suster. Oke. Saya Selanjutnya ada di ruang chat Suster Ferdinanda. Ferdinanda atau Suster Daud. Saya Orang yang Silvia sama lain. boleh. Silahkan Suster Daud. Oh, Nanti ya Suster Gabriel setelah Suster Daud. Suster Ferdinanda kami persilahkan. Sudah siap atau minta tolong komunitas Santa Ana. Belum terdengar Suster Daud. Belum, dicek dulu mikrofonnya Suster Albertine. Suster Gabriel dulu. Setelah itu nanti kita kembali ke Suster Ferdinanda. Suster Gabriel, kami persilahkan. baik, terima kasih. Selamat malam, Pastor dan semuanya. Salam Suster. Dari Salam, Cinta Suster. Damai. Saya ingat kata-kata Pastor waktu kata sambutan waktu misa hari Minggu kemarin ya. Sebetulnya saya belum begitu mengenal EPC ini. Tapi begitu saya baca konstitusinya, saya berani mengatakan suster-suster yang tercinta. Jadi berarti saya lihat memang betul-betul sudah nampak karena pastor sudah masuk ke suasana EPC ya. Dari pemaparan dari awal itu sampai terakhir itu saya jadi merasa cemburu karena pastor lebih menguasai jadinya mengetahui isi konstitusi dan sejarah kami. Makasih banyak, Pastor. Nah, tadi ada satu yang Pastor ungkapkan, apakah kita harus kembali semangat dasar waktu Suster Matilda Lenders itu dalam perawatan menangani atau rasulan dari rumah ke rumah supaya tidak dilupakan gitu ya. Hanya saya pikir karena saya kurang tahu pakai pandangan pastor. Kami ini kayaknya kekurangan tenaga, sudah kurang kuat semuanya, baik fisik, baik rohani, baik jiwa. Karena saya perhatikan karya EPC itu sepertinya terlalu besar jadinya. Semakin ke depan dengan adanya 6 rumah sakit itu, dengan ada STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan juga pendidikan umum semakin besar dan semakin banyak, bagaimana kami ya mau kembali kepada semangat dasar yang dari rumah ke rumah tadi itu. Sementara karya yang sudah ada ini membutuhkan segala baik pikiran, baik pengetahuan, dengan potensi. Apalagi zaman sekarang bukan lagi hanya berdiri saja, udah harus seimbang dengan kualifikasinya. Makanya harus memegang itu untuk di satu rumah sakit itu. Makanya sekarang para suster itu ya harus mengejar studi, menjadi dokter, menjadi doktor, dan menjadi minimal S2 itu. Nah, jadi bagaimana lagi kami mau ke rumah itu
Sementara karya yang ada sekarang itu membutuhkan memang tanggung jawab yang besar. Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pastor. Kami seperti di Cinta Damai memang seperti komunitas, masih komunitas darurat. Tapi kami sudah mulai pagi sampai sore sudah harus di sekolah. Palinglah untuk terjun di lingkungan. Itu yang saya pikirkan, Pastor. Bagaimana ya kami harus kembali ke semangat dasar dengan besarnya karya EBC yang menuntut. Semua harus dituntut. Tidak bisa akreditasi kalau tidak sesuai dengan pendidikan. Tidak bisa akreditasi, tidak ada izin kalau tidak memenuhi semuanya. Jadi ada suatu dilema atau pastor memberikan satu solusi bagaimana kami mengembalikan semangat dasar yang dari rumah ke rumah itu, tapi tetap merawat karya yang sudah ada. Gitu kira-kira, Pastor. Makasih. Terima kasih, Suster Gabriel. Sangat jelas ya, Pastor? Ya, jelas, Suster, jelas ya. Baik, langsunglah kalau gitu, Pastor. Silakan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Suster Gabriel, saya kira lebih merupakan sharing ya, karena bagaimanapun ya kan, ya kita selalu bisa berbicara tentang yang ideal itu, dan itu saya kira selalu menarik ya, harus selalu ada yang ideal. Nah, bahwa yang ideal itu tidak selalu bisa kita jangkau 100%, saya kira itu adalah suatu dinamika kehidupan. Kita nggak mungkin mencapai penuh sempurna apa yang karisma kita minta harapkan dari kita dengan yang tadi misalnya, tapi sekurang-kurangnya ideal pendiri itu memang hidup selalu dalam hati kita, dan kita walaupun di sana sini harus mengalami perjuangan untuk mewujudkannya. Saya kira itu adalah fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, satu hal saya kira memang Paus Fransiskus sekarang memang perihal hidup bakti begitu menekankan misalnya kehadiran kita khususnya di wilayah-wilayah terpinggirkan. Nah, itu pun menurut saya adalah sesuatu yang sangat ideal, menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ya. Pergi ke tempat di mana seperti kami juga dikatakan sering, kemana orang tidak mau pergi. Nah, kadang-kadang memang dengan banyaknya tugas pelayanan yang kita tangani, ya masih syukur juga kepada Tuhan bahwa kita masih bisa bernafas ya, masih bisa hidup, masih bisa berdoa, masih bisa tersenyum. Ya, kalau seperti yang Suster katakan tadi ya, kita lihat misalnya ya mulai dari pagi sampai malam semua kita disibukkan dengan banyak hal yang harus kita kerjakan. Tapi keyakinan kita memang sekali lagi bukan mau merohanikan segala sesuatu, tapi saya kira Tuhan tetap berkarya dalam keadaan seperti ini pun kita tetap bisa mengusahakan walaupun sejumlah barangkali tertatih-tatih untuk melaksanakannya. Ya, kadang-kadang tidak sempat senyum, kadang-kadang kurang bahagia atau unsur-unsur seperti itu. Tapi saya kira inilah mungkin momen untuk kita ya. Kalau orang berkata lebih intensifikasi daripada ekstensifikasi, makin memperluas jangkauan pelayanan ke sana kemari. Nah, saya kira kalau kita mencoba belajar sedikit, mungkin nanti Suster Safiria juga dari pengalamannya bisa berbagi apa yang terjadi di Eropa dengan kaum religius yang kita takuti juga bisa-bisa terjadi juga di negara kita ini kemudian hari. Dulu-dulunya memang banyak karya pelayanan yang ditangani oleh biara, oleh kaum religius. Tapi seiring dengan kemajuan dunia, pemerintah atau organisasi lain bisa melakukan hal yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Nah, ini pun menjadi juga kesempatan bagi kita memang merenungkan, melihat, menyeleksi dengan lebih tepat, sehingga kita memang benar sekali lagi, karisma kita itu tetap hidup dia. Nah, karisma door to door, dari pintu ke pintu, siapa yang masih mau dengan seperti itu? Walaupun kita tahu dunia sangat menginginkan itu, tapi orang tidak mau yang seperti itu. Jadi memang selalu kita ini ditempatkan pada posisi yang dalam tanda petik sulit kadang-kadang untuk mengambil suatu sikap. Ya, tapi kita misalnya seperti saya katakan tadi, belajar mungkin dari
yang terjadi di dunia lain, mungkin ini kesempatan yang baik juga ya untuk mencoba barangkali juga merefleksikan identitas religius yang sejatinya itu apa sebenarnya. Nah, dengan demikian kita ya seperti yang dilakukan oleh Suster Matilda Lenders dan kawan-kawan dan juga para pionir yang datang ke Indonesia itu tadi mensintesikan sedemikian rupa antara pelayanan, hidup doa, dan hidup berkomunitas sehingga menjadi religius yang berbahagia seperti yang diharapkan oleh Paus Fransiskus. Saya kira itu yang menjadi sasaran yang kalau mungkin bisa kita capai. Saya yakin bisa asal kita coba usahakan pelan-pelan. Tidak mungkin kita langsung, wah ini berarti kita tidak terima lagi ini. Nah, mungkin itu juga mungkin bukan suatu sikap atau keputusan yang pas. Dan siapa tahu memang kita ya masih bisa membuat sesuatu dengan kehadiran dan pelayanan kita. Begitu Suster Gabriel yang bisa saya seringkan sedikit ya. Nanti mungkin masih banyak kesempatan untuk bercerita lagi lebih baik supaya kemudian kita ya menghayati panggilan ini sebagai sesuatu yang bersuka cita seperti yang diharapkan oleh Paus Fransiskus, menjadi religius yang bergembira, berbahagia dan bersuka cita. Saya kira itu menjadi inti kerasulan kita, menjadi religius yang bergembira, bersuka cita dalam hidup dan pelayanan. Terima kasih, Sir. Terima kasih Pastor Franz atas pencerahannya. Saya pikir sudah jelas untuk Suster Gabriel. Dan masih ada 1 tahun ke depan nanti kita memperdalam lagi ini. Apakah semangat door to door itu sama dengan cara door to door? Jadi Pastor tadi mengatakan semangatnya, caranya bagaimana mungkin akan kita dalami 1 tahun ke depan lagi. Terima kasih banyak Pastor. Sepertinya Suster Ferdinanda sudah siap. Dan setelah ini nanti akan kita dengarkan sedikit dari Suster Godeliva. Sudah lewat waktu kita memang, tapi kita berilah space. Silakan Suster Ferdinanda. Saya belum dengar suaranya. Saya sendirikah atau memang Pastor sudah dengar? Albertin, tidak kedengaran suaranya untuk peserta Zoom. Kami tidak mendengar. Mungkin kalau bisa di kolom chat saja diketik, kalau tidak bisa bicara, dichatkan begitu, tapi mesti tidak panjang kan gitu ya. Sudahkah? Tidak kedengaran, Suster. Tidak dengar, Suster. Tidak dengar kan? Tidak. Suster Ferdinanda, udah kami dengar, kami lihat Suster berbicara, tapi kami tidak dengar. Suster apa? Suster Albertin, bolehkah minta tolong buka aja satu HP? Mungkin ada masalah mikrofon di laptop ini. Buka di salah satu HP, pakai itu nanti. Tidak dengar kita tidak tahu apa persoalannya. Sementara buka HP mungkin kita ke Suster Godeliva dulu. Suster, dong maaf kami tidak bisa dengar Suster. Jadi kita pakai satu HP dulu ya. Suster Albertin minta tolong atau siapa yang di Santa Ana. Sementara menyiapkan HP, kami persilakan Suster Godeliva. Oke, baik Suster. Apakah suara saya kedengaran? Sangat Halo, jelas Suster. Suster, silakan. Oke, baik. Apa yang mau Sangat ingin saya jelas, silakan Suster. sampaikan? Apa yang hendak saya mau sampaikan sudah disampaikan setengah oleh Suster Gabriel dan dijawab oleh Pastor. Nah, yang menyentuh atau mengusik hati saya, pertama dengan karakter dari Suster Matilda Lenders dan 4 pionir kita, yakni yang gigih, tangguh, pejuang, pekerja keras, namun berhati lembut dan manis. Nah, saya tersentuh dengan satu hasil visitasi dari pastor kita, visitasi agung, karena ada dari, saya nggak komunitas mana tidak perlu, tapi dikatakan begini, DPU menuntut
anggota hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Saya hanya melihat begini, yang disebut bekerja itu yang seperti apa? Padahal kita sebenarnya dalam aturan komunitas, dalam pertemuan-pertemuan terus itu, bagaimana keseimbangan doa dan karya diupayakan dalam komunitas, sehubungan dengan bagaimana Matilda Lendres membuat doa itu menjadi pusat dan menjadi memadukan hidup rohani dengan pelayanan seperti yang tadi diuraikan pastor, dengan tidak menghilangkan kerja keras dan pelayanan yang tulus kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian. Ini bukan hanya sedikit terusik. Mungkin nanti menjadi pikiran kita. Apa yang mau kita lakukan ke masa depan, seperti tadi. Sejarah terus nggak mungkin kita ulang lagi, tapi kita mau membaharui. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini juga ada sedikit kemarin diskusi singkat di Sangatta. Saya katakan, kita secara kongregasi atau secara bersama berdosa kepada konstitusi. Karena di sana bagaimana rekolektin dan peniten, kemudian dengan doa dihubungkan dengan karya-karya kita, dengan bagaimana para suster dalam realitas kehidupan. Demikian. Para suster yang di sana memang tidak menjawab banyak, tapi sebenarnya itu lebih kepada saya menyalakan api sebenarnya saya menyulut. Bagaimana? Karena keluhan, berdoa tidak ada, bekerja semangat seperti tadi, bersukacita dalam melayani, terkenal di luar, di dalam kita agak terganggu sedikit. Begitulah kurang lebih. Nah, saya bukan pesimis dengan ini, tetapi bagaimana memandang proses dan perjalanan ini untuk menata ulang kehidupan pribadi, kehidupan harian kita secara komunitas, dan untuk menyeimbangkan tadi sehingga sumber kekuatan dan pelayanan kita itu tak berasal dari yang ilahi, yang Yesus Kristus seperti menjadi pusat, bukan mengabdi diri sendiri atau mengabdi karya, tetapi mengabdi Tuhan dalam seluruh keberadaan kita. Saya tidak pandai pula menjelaskan uraian-uraian seperti pastor tadi, tapi lebih kepada terusiknya hati sehubungan dengan itu tadi. Karena selalu kita katakan, kalau bekerja, FSC itu terkenal dengan pekerja keras. Dalam visitasi pun kita sering ungkapkan. Tapi bagaimana dimaknai seperti tadi? Apakah kerja itu menjadi sumber sukacita? Itu yang mungkin itu satu. Yang terakhir, FSC memang seperti tadi kata pastor, bukan hanya dalam pendahulu, juga sekarang ini juga termasuk orang yang tangguh, yang rela menderita dan semua. Hanya berhati lembut dan manis ini yang perlu menjadi refleksi kita bersama. Demikian, Suster. Terima kasih. Baik, Pastor. terima kasih Suster Godeliva. Para suster mohon maaf, akun saya yang ada fotonya tadi terlempar dari Zoom, tapi saya ada di sini walaupun tidak nampak orangnya. Baik, Pastor, mungkin Pastor mau menanggapi sedikit tentang ini? Silakan, Pastor. Suster, yang dari Sergo deh. Iya, Pastor. Adakah? Sambil menunggu Suster Albertine, yakinkan ada HP Suster ya, untuk Suster Ferdinanda. Silakan, Pastor. Ya, saya kira ya apa yang disampaikan oleh Suster Godeliva sebagai pemimpin umum barangkali apa ya ungkapan pengalaman ya perjalanan mengunjungi para saudari dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kita mencoba menghidupi karisma ya, karisma tarikat yang memang menyembuhkan itu tadi ya. Ya, saya kira intinya menurut hemat saya, Suster Goreli Pak, sekedar bersharing saja sebenarnya ya, pengalamannya melihat kita, melihat para suster dalam mencoba menghidupi panggilan itu, terutama tadi dikatakan itu memadukan, mensintesekan pelayanan, aktivitas dengan hidup rohani dan atau hidup doa dan hidup dalam komunitas. Ya, ada sesuatu yang tentu banyak hal yang sangat indah, yang sangat menarik, tapi
seperti saya katakan tadi, kita semua berjalan menuju yang idealisme, menuju yang ideal. Saya kira kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna. Ya, walaupun Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapamu di surga, tapi kesempurnaan itu saya kira nantilah kita lihat. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha berjalan dalam koridor atau dalam semangat seperti itu untuk mencoba memperjuangkan yang tadi. Itulah saya kira sesuatu yang indah dengan melihat sejarah ya, kita terus kita lagi. Nah, artinya ada sesuatu yang masih bisa kita coba hidupkan atau mulai lagi kalau misalnya sudah agak memudar semangat itu. Nah, itu saya kira sesuatu yang indah dengan mencoba melihat sejarah. Sejarah mengingatkan kita kembali akan perjalanan tanpa sekali lagi menurut saya melakukan seperti apa yang mereka lakukan dulu. Saya kira itu bukan sesuatu yang dituntut dari kita, tapi mencoba memaknainya sesuai dengan tuntutan zaman kita. Saya kira demikian, Suster Saveria. Terima kasih banyak, Pastor. Semakin memperteguh lagi. Pastor dan para suster, memang kita sudah lewat waktunya, tapi masih ada Suster Ferdinanda. Bolehlah kita beri sedikit waktu ya, Pastor ya? Yes, sir, ya. Kita harap secara teknis sudah oke. Silakan Suster Ferdinanda. Suster Ferdinanda, salah satu di komunitas Santa Ana minta tolong. Bah, malah tidak muncul lagi. Ada komunitas Matilda Lendres, Suster. Sebentar, kita tunggu dulu Suster Ferdinanda ya, Suster. Sudah sejak nomor 2 dia tadi menjadi nomor 4 ini. Baik. Suster Ferdinanda. Itulah Pastor, banyak sekali tergugah ini. Sepertinya sampai jam 10 malam kita nggak bergerak nanti. Udah makan, Pastor? Oh, sudah. Oh, sudah. Frater yang di samping itu sudah makan. Saya lihat seperti ada operator di sebelah Pastor. Aduh, udah pergi dia, udah pergi. Oh, sudah pergi. Suster, sudah. Bagaimana Santa Ana, Suster Ferdinanda? Aduh, siapalah bisa membantu beliau ya? Atau mereka tidak dengar suara saya? Para suster dengar suara saya kan? Dengar, Sir. Aduh, komunitas Santa Ana, kasihan. Atau minta tolonglah satu dari apa? Santo Mikael ini bolehkah lari ke sana membantu? Sambil menunggu, Boleh. Pastor, jangan kecewa orang tua kita ini. Bolehkah kita beri ke Matilda Lenders, Pastor? Yes, sir. Bolehkah kita beri waktu ke Matilda Lenders sambil menunggu Oh, Suster boleh, Delta boleh, ini? Sir, boleh, Silakan, boleh. Suster Theo Matilda. sudah ke sana. Karena ini tadi banyak disebut Ibu Matilda Lenders, mereka ini titisannya saat ini. Iya, iya, Mari iya, kita iya. dengar dari titisan. Ya, mungkin Matilda, bersharing silakan, mereka, Suster. bersharing, ya. Mana titisannya Ibu Matilda Lenders ini? Yang bicara dekat gadget. Yo, silakan. Benar ya, Sir. Baik, Pastor. Barangkali kami mungkin sedikit berdiskusi di komunitas ya. Dikatakan memang tadi bahwa dalam sejarah begitu banyaknya para suster, namun kualitasnya menurun ya, Pastor ya. Itu di tahun berapa yang dari 300.000 menjadi 70.000 ya, Pastor. Nah, Ya, betul. memang kami di komunitas langsung menyeletuk begini, Pastor. Siapakah FEC di usia yang hampir 100 tahun ini? Siapakah kami? Itu barangkali yang menjadi refleksi kami di sini ya. Mungkin ya lumayan membuat kami seperti kata Surgode tadi menggelitik begitu ya, Pastor. Itu demikian, Pastor. Saya kira dari kami. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Matilda yang menggelitik. Mungkin Pastor bisa menanggapi sedikit supaya jelas ke depannya. Ya, itu sebenarnya tadi kita lihat konteksnya ya, konteks historis lahirnya, kita katakanlah tarekat-tarekat religius, khususnya kaum perempuan pada masa abad ke-19, awal atau akhir abad ke-18, yang disebut dengan revolusi Prancis itu. Memang kita tahu bahwa sampai pada revolusi Prancis memang
gereja begitulah kita katakan dan kaum religius begitu kuat. Ya, begitu kuat, biara-biara ada di mana-mana, bahkan terkesan kaya dan seterusnya. Berbeda dengan masyarakat yang sangat miskin. Nah, karena itulah justru terjadi revolusi Prancis itu, bukan? Nah, dikatakan memang pada masa itu memang banyak memang religius, tapi tidak berbobot, ya. Banyak, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, termasuk imam-imam pada masa itu juga mengalami situasi yang seperti itu. Nah, maka ketika terjadi revolusi Prancis itu tadi dengan tuntutan-tuntutan bahkan sekularisasi hidup religius, lalu akhirnya memang begitu banyak orang dalam waktu yang sangat singkat begitu meninggalkan cara hidup ini. Karena memang pada dasarnya memang mereka tidak mempunyai dasar yang cukup kuat untuk menjadi seorang religius pada masa itu. Nah, ini sebenarnya konteks lahirnya ya, konteks lahirnya tarekat-tarekat religius, khususnya saya katakan tadi kaum perempuan pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Nah, ya, saya kira itu konteksnya. Nah, lalu bisa kita juga memang bercermin melihat kita yang ada di Indonesia sekarang. Sejauh mana memang itu kesesuaian antara memang jumlah dan berkualitas. Nah, itu juga lah memang menjadi sesuatu yang selalu kita kita coba harapkan supaya memang makin tetap terjalin, tercapai keduanya. Saya kira demikian secara singkat. Ya, ini komunitas Matilda Lenders ini ya, pasti mereka pertama-tama memang ya terusik dalam tanda petik dengan ibu pendiri ini ya. Nah, itu saya kira. Oke, terima kasih, Sir. Baik, terima kasih Pastor. Terima kasih untuk komunitas Matilda Lenders. Sudah opung. Sudah siap Suster Ferdinanda opung kita. Iya, Sudah ya. lama kami tunggu Suster Ferdinanda. Silakanlah Suster. Tidak kedengaran di Suaranya. sudah. Sekarang sudah dengar. Dengar sudah. Lihat ke HP Suster, lihat ke HP. Ya. Ya. Wah, saya memang masuk biara kecil. Waktu masih suster Belanda, saya alami dan melihat semuanya situasi. Kemudian di dalam hal perjalanan para suster ini, kekuatan adalah 3 dalam ketiga tahun ini, yaitu kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Berdasarkan ini semua dinyatakan di dalam sikap maupun dalam keputusan, apapun itu pekerjaan dan sebagainya. Jadi zaman sekarang memang agak sulit di apa namanya ya, pada generasi sesuai dengan zaman itu. Jadi Pastor, di dalam hal kemajuan atau maju tadi dibilang Pastor kongregasi kami memang benar maju, karena saya sejak kecil menyaksikan perjuangan para suster Belanda dulu dan juga sampai sekarang di generasi penerus, semua berjuang dengan mati-matian. Tetapi dan juga boleh dikatakan para suster FEC tidak begitu banyak keluar ya, kalau tidak bisa sendiri karena dididik sedemikian rupa. Jadi memang di dalam kemurnian itu murni semua, berpikir murni, berbuat murni, menolong murni, dan melaksanakan tugas murni. Nah, jadi bukan hanya tidak menikah. Kemudian ketaatan juga. Apa yang sudah pimpinan tunjukkan ini, nah itu rahmat juga. Jadi dan juga apa namanya? Satu lagi ketaatan. Kemiskinan ini dorong para suster untuk membantu banyak orang susah, sosial, dusta, pengasuhan, dan yang lain-lain, pribadi, keluarga, yang kecil-kecil di tempat masing-masing juga. Jadi ketiga kaul ini adalah satu pokok di dalam kongregasi kami menurut pengalaman saya, yang berpegang ketiga kaul ini dan menempatkan artinya semuanya bagus.
Itulah kemajuan saya lihat di dalam kongregasi kami. Maka bisa sampai sekarang memperoleh ya karya sosial, karya pendidikan, ya, kesehatan dilaksanakan dengan bagus. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih Suster Daud. Pastor mau memberi menanggapi Suster Daud Ya, kita ini, Pastor? ya kalau sebenarnya kalau Suster Daud sudah berbicara ya anaknya Salomo pun kan Selesai pasti semua. tenang saja kan gitu ya. Jadi ya, ya terima kasih saya kira Suster Ferdinanda ya suatu seri pengalaman. Saya kira begitulah memang setiap ordo atau tarekat kita dengan kekayaan pengalaman. Suster-suster yang lebih dulu masuk dalam tarekat ini membagikan pengalaman hidup mereka, perjuangannya pada masanya, ya, dan kita yang datang kemudian memang mencoba melihat, belajar dari apa yang mereka coba alami, ya, walaupun kadang-kadang memang ya yang lebih senior dengan yang junior kadang-kadang agak sulit-sulit mudah gitulah ya kadang-kadang untuk menyesuaikan pikiran, pendapat, tapi saya kira itu adalah hal yang wajar dan hal yang normal. Syukur saya kira bahwa kita masih mempunyai sejumlah suster senior kita yang menurut saya bisa sebagai saksi sejarah perjalanan kehidupan kita. Maka seandainya saya pikir nanti dalam penulisan buku sejarah dalam tanda petik atau macam itu, kesaksian mereka para suster kita yang pendahulu ini khususnya yang pribumi saya kira sesuatu yang sangat indah, yang sangat menarik untuk kita yang datang kemudian untuk belajar mencoba dari apa yang mereka coba buat. Saya kira terima kasih kepada Suster Suster Daud katanya. Oke, Suster Daud ya. Saya pun banyak belajar dari memaknai ketiga kaul itu, Suster. Nah, saya pun berada dalam berusaha memaknainya. Oke, Suster, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pastor. Para suster yang terkasih di seantero Indonesia, pasti masih banyak hal yang kita mau ungkapkan di sini. Tapi mohon maaf, apa boleh buat kita sudah lewat lebih dari 20 menit ini. Ya, beberapa pertanyaan tadi yang sempat muncul, saya pikir memperteguh kita, mengajak kita melihat semangat itu di atas tanah, on the ground. Tadi Saudara Justina melihat bagaimana karisma itu tidak lepas dari kemanusiaan. Memang orang yang lapar tidak bisa berdoa ya Pastor ya. Ya, Lalu betul. adanya kesadaran juga, kalau bisa saya bahasakan, Suster Gabriel tadi mengatakan, bagaimana pekerjaan kami banyak tapi kurang bensin. Dan dilanjutkan tadi Suster Godeliva, saya pikir adanya keprihatinan ini sudah tanda-tanda positif. Berarti mampu melihat dan sampai tadi Matilda mengatakan siapa kami? Quo vadis EVC. Dalam perjalanan 3 kaul tadi kata seperti Nanda, Pastor kami yakin apa yang sudah Pastor paparkan malam ini akan menjadi sesuatu yang akan didalami sepanjang tahun. Hal-hal yang muncul tadi topik-topik tertentu secara detail akan didalami dalam studi refleksi bersama selanjutnya. Jadi sekali lagi Pastor, atas nama seluruh para suster, seluruh peserta ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Pastor sudah mempelajari secara sungguh sejarah kongregasi ini dan telah membantu kami untuk menatap perjalanan sejarah ini untuk mengisi tahun ini sebagai tahun yang bermakna. Sekali lagi terima kasih banyak Pastor. Para suster kita beri aplaus dulu dengan cara kita masing-masing untuk Pastor Frans. Terima kasih Pastor. Baik. Ya. Mungkin sebelum kami akhiri ada closing statement dari Pastor. Ya sebenarnya begini, karena saya lihat tadi ada chat di sini, saya kirimkan saja nanti kepada suster materinya yang lengkap ya. Ya, benar. Dan itu juga yang kami minta ke Pastor nanti materi ini akan kita share di Pace Ebene, bukan grup DPU DPK. Tapi mohon nanti para suster membantu junior kita.
bagaimana supaya bisa dapat itu. Ya, Pastor. Silakan. Oke, nanti saya kirim ke WA suster saja, nanti materinya nanti suster yang bagikan ya, supaya Siap, memang Pastor. ya itu sesuatu yang siapa tahu tadi presentasinya kurang apa, ya maklumlah kurang paham juga IT kadang-kadang dan seterusnya. Baik, para suster sekalian yang terkasih dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi selamat untuk kita dalam mengisi 1 tahun ini sebagai 1 tahun menjelang jubileum kita yang ke-100 nanti. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya, refleksi selanjutnya akan menolong kita untuk semakin memaknai dan mengisi hari-hari dalam 1 tahun ini. Kita mulai dengan mendalami sejarah lahirnya, perjalanan, dan kemudian bagaimana tarekat EVC sampai di Indonesia. Saya kira dalam refleksi saya, ya sesuatu yang indah ya bahwa Tuhan memang selalu berkarya melalui orang-orang pilihannya, melalui para suster untuk sekali lagi ya mewujudkan semangat karisma menyembuhkan itu. Yang tak lain tak bukan sebenarnya adalah perutusan Yesus Kristus sendiri yang datang membawa penyembuhan dalam berbagai segi kehidupan. Mudah-mudahan semangat itu tetap ada dalam diri para suster dengan karisma, dengan spirit dari Suster Matilda Lenders yang telah memulainya, dan semoga nyala api itu tetap hidup bersama dengan kita dan di tangan kita, dan untuk kita lanjutkan selanjutnya. Selamat melanjutkan peziarahan kita, selamat mengisinya menjadi aktor-aktor sejarah yang mengisi sejarah ke depan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Sekian para suster, mohon maaf kalau di sana sini ada yang kurang jelas, ada yang kurang terang, baik dalam penjelasan ataupun dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Salam Santo Fransiskus dan Santa Elizabeth. Caritas et Sanitas. Caritas et Sanitas. Sekali lagi kita beri aplaus untuk pastor kita dengan cara kita masing-masing. Baik, sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, tadi materi akan kita share di Pace Bene, mungkin akan kita share juga di grup DPU DPK. Refleksi yang diberikan pastor tadi pada slide terakhir, itu supaya kita perhatikan, dan kami dari panitia memohon, sangat bagus kalau ada hasil refleksi kita, tapi tidak panjang. Berupa pengalaman atau apa. Nah, dan kami mohon para suster mengirimkan ini kepada sekretaris panitia, Suster Hilda Fonsa. Karena hasil refleksi ini nanti akan kita olah menjadi sesuatu yang berharga untuk kongregasi, dan di akhir tahun ini nanti menjadi satu kesatuan dari setiap hari studi. Demikian tentang refleksi ada di slide terakhir. Mungkin bagus kalau per komunitas. Kemudian yang kedua, studi refleksi kita yang berikut tanggal 8 November. Tema kita akan Caritas et Sanitas. Selanjutnya, informasi akan di-share melalui grup. Ya, kemudian kalau Zoom seperti ini, para suster mau menggunakan background logo ofisial akan kita share di Pace Ebene. Silahkan digunakan. Bebas kita menggunakan logo itu, tetapi bukan hal-hal di luar kongregasi. Kemudian nomor 3, ketika pembukaan kita launching Twibbon. Banyak para suster semangat membuat Twibbon, tetapi tidak digunakan sebagai foto profile. Nah, kalau para suster bersedia dan akan bagus kalau digunakan foto profile, bukan hanya foto yang disimpan begitu. Baik, itu pengumuman dari panitia. Dan terima kasih atas kesediaan kita. Waktu kita sudah molor sampai setengah jam. Jadi akhir kata,
Selamat makan nanti untuk yang belum makan, dan selamat melanjutkan permenungan bagi yang sudah makan. Indonesia bagian timur pasti sudah makan ini. Ya. Demikian saya pikir, kalau tidak ada lagi yang urgent dari kita semua, kita akhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh Suster Huberta, dan nanti kami mohon ditutup dengan berkat dari Pastor. Boleh ya Pastor ya? Ya, Suster, ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kami persilahkan. Atau masih ada Suster Felicitas? Cukup, Suster. Kalau oke, baik. Kalau tidak ada, silahkan Suster Huberta ditutup dengan doa. Pastor, para suster, apakah suara saya kedengaran? Sangat jelas. Terdengar, Suster, terdengar ya. Baik, terima kasih. Mari kita mengheningkan hati sejenak untuk memulai doa kita pada kesempatan ini. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan yang kami terima dalam persaudaraan kami, terutama pada malam hari ini kami berkumpul melalui Zoom ini. Kami bersyukur juga atas kehadiran Pastor Frans yang membawa kami mengingat kembali sejarah dan semangat para suster pendahulu kami. Bantulah kami agar kami tetap semangat dalam berjuang untuk menghidupi panggilan sebagai suster FSA yang hadir sebagai penyembuh bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dan semoga kami tetap mampu menjadi tanda kehadiran-Mu di zaman ini, terutama dalam perayaan jubileum kongregasi kami di Indonesia. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon rahmat-Mu untuk istirahat kami, dan juga bagi saudara-saudara kami yang berjaga karena tugas pelayanan mereka. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua. Inilah doa dan harapan yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati para saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Selamat malam. Mohon izin 1 menit lagi. Pak 1 CB menit. nih. Satu pengumuman lagi tadi kelupaan. Untuk pertemuan kita berikut hari studi